Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kisah dan hikmah di episode yang ke-14 ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh guru saya Ustadz Nasrullah dengan Ustadz Yusuf Mansur. Inilah kisah langkah keajaiban. Semoga sahabat Villa semuanya bisa mendapatkan hikmah dari kisah nyata berikut ini. Ada seorang nenek peminta-minta. Saking profesionalnya dalam meminta-minta, beliau tahu betul di mana ada lokasi basah dan di mana ada lokasi yang kering untuk menjalankan aksi meminta-mintanya. Lokasi basah itu ternyata tidak hanya di perempatan lampu merah, tetapi juga kalau Ustadz Yusuf Mansur mengadakan ceramah tentang sedekah. Menurut beliau itu termasuk lokasi basah. Bagaimana tidak basah coba? Ya, para jamaah yang hadir di kajian tersebut sedang didoktrin supaya bersedekah dan nenek tersebut menjadikan hal itu sebagai alat untuk praktikumnya. Hingga akhirnya nenek itu datang ke lokasi ceramah pengajian dari Ustadz Yusuf Mansur di waktu setiap subuh, yakni di hari Selasa dan Rabu. Meskipun diselenggarakan di waktu subuh, beliau tetap datang, namun bukan untuk mengaji, melainkan niatnya adalah untuk meminta-minta. Akhirnya aksi si nenek itu ketahuan oleh para jamaah, sehingga beliau kemudian dipanggil oleh Ustadz Yusuf Mansur dan dinasehatin. "Nek, datang ke sini untuk meminta-minta ya?" "Tidak Ustadz." "Jangan bohong, semua orang laporan ke saya begitu." "Tidak Ustadz." "Ya sudah, begini saja deh. Kalau besok nenek datang untuk meminta-minta lagi, akan saya usir ya. Tapi kalau nenek besok datang kepingin niatnya untuk mengaji, ya silahkan saja." Ternyata besok harinya si nenek datang lagi, tapi niat beliau sudah berubah. Yang tadinya untuk meminta-minta, sekarang untuk ikut mengaji bersama jemaah yang lain. Singkat cerita, si nenek selalu datang ke setiap acara Ustadz Yusuf Mansur di lokasi tersebut untuk mengaji. Suatu hari, si nenek ini bergumam di depan Ustadz Yusuf Mansur. Kebetulan Ustadz Nasrullah sedang ada di depannya. Terus Ustadz Yusuf Mansur bilang kepada nenek tersebut, "Udahlah nek, nanti saya kasih uang 250.000. Tapi bukan untuk nenek semua. Uang 190.000 dibagi-bagikan kepada orang lain dan sisanya 60.000 sebagai pengganti ongkos nenek ke sini. Paham gak nek?" "Gak ngerti saya Ustadz." Karena Ustadz Yusuf Mansur lagi banyak urusan, beliau pun ngomong kepada Ustadz Nasrullah, "Pak Nas, tolong urus nenek ini ya." Kebetulan Ustadz Nasrullah langsung refleks menjawab, "Siap Ustadz." Ustadz Nasrullah pun kembali menjelaskan kepada si nenek dengan suara agak pelan. Tujuannya supaya beliau mengerti. "Begini nek, Ustadz Yusuf tadi mau kasih nenek uang 250.000. Iya kan Ustadz?" Sambil Ustadz Nasrullah nengok ke belakang, ternyata Ustadz Yusuf Mansur sudah pergi. Jadi ternyata ketika Ustadz Yusuf Mansur ngomong kepada Ustadz Nasrullah tentang uang 250.000 itu, ternyata Ustadz Nasrullah sedang dijebak, namun dijebak untuk hal kebaikan. Akhirnya Ustadz Nasrullah pun ulangi penjelasan dari Ustadz Yusuf Mansur dan mengeluarkan uang dari dompetnya. Kebetulan ada uang senilai 300.000. Melihat uang itu, si nenek shock. Karena selama mengikuti pengajian, beliau tidak lagi mendapatkan penghasilan dari meminta-mintanya. Ustadz Nasrullah ngomong kepada si nenek, "Saya berikan uang 300.000 ini bukan untuk nenek semuanya. Uang 240.000 harus dibagi-bagikan kepada orang lain dan sisanya 60.000 buat nenek sebagai pengganti ongkos ke sini. Paham nek?" "Ya, saya paham Ustadz," jawab si nenek dengan cepat. Rupanya kalau melihat uang, nenek itu langsung paham. 2 minggu kemudian Ustadz Nasrullah bertemu dengan si nenek itu lagi. Si nenek mendatangi Ustadz Nasrullah dan menangis. "Nah loh, ada apa ini? Subhanallah Ustadz, duitnya sudah saya tukerin pakai duit kecil 5 ribuan dan 10 ribuan. Karena teman-teman pengemis yang banyak, duit itu habis. Setelah duitnya habis, 3 orang pengemis datang ke tempat saya dan memaksa meminta bagiannya juga.
Saya jawab, sudah habis. Mereka tidak percaya. Akhirnya saya berikan uang 10.000 dari sisa jatah duit saya. Uang 10.000 itu saya bilang dibagi bertiga. Si nenek membagi-bagikan uang sedekahnya kepada teman-temannya sesama peminta-minta lainnya di pagi hari. Pas malam harinya, ketika si nenek ini lewat di depan rumah Ibu Hajah Maryam, si nenek dipanggil. Nek, sini. Ada apa, Bu Haji? Gak tahu nih. Beberapa bulan ini saya terus keinget sama nenek. Alhamdulillah, tadi pagi nenek saya daftarkan untuk pergi umroh. Alhamdulillah, coba bayangkan, sedekah yang diberikan si nenek itu kan hanya 10.000, tapi Allah memudahkan urusan si nenek melalui wasilah Ibu Hajah Maryam yang memberkatkannya untuk umroh. Coba sahabat-sahabat Filah renungkan sejenak. Dari cerita ini, dari kisah ini yang didapat si nenek itu ya masuk dalam logika atau keajaiban kira-kira. Ya pastinya itu adalah keajaiban rezeki yang datangnya tak terduga. Dan jika kita mau memahami terkait dengan pola dari keajaiban dari si nenek ini, ternyata ada langkah-langkah keajaiban yang sangat luar biasa. Dimulai dari mengakui ya bahwa dia punya perisai, yakni sedang meminta-minta, kemudian dia mengakui dosanya, lalu bersedia menghilangkan dosa-dosanya, menjalani proses detoksifikasi, dan akhirnya masuk ke dalam gua keajaiban, yakni dalam majelis ilmu, untuk benar-benar mengikuti pengajian dan menikmati proses detoksifikasi. Akhirnya si nenek berhasil mencapai puncak keajaiban rezeki. Hasilnya tidak usah ditunggu. Jika Allah berkehendak untuk memberikan keajaiban, kita akan mendapatkannya. Kalau Anda menjalani satu persatu langkah ini dengan yakin dan tanpa adanya jeruk nipis, keajaiban berlimpah ruah akan dihadirkan kepada Anda semuanya. Sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya.